Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya berpantun. Kayu gaharu dibelah-belah, muatan berlayar bawa ke kota. Salam beriring dengan bismillah, awal yang bagus, pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Yusuf Lestari sebagai moderator yang akan memandu presentasi hari ini. Adapun pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai reaksi organik yang mungkin terjadi pada alkuna dan alkohol. Adapun dosen pengampu mata kuliah kimia organik dasar yaitu Ibu Dina Fitria SPD MSI. Next. Adapun rekan-rekan dari kelompok 1 yaitu Juriansyah, Nurrahmatillah, Tika Yusri Lestari, Alfa Alamanda, Dame LS Lumbantoruan, Nursela dan Devi Anjarwasi. Adapun pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh penyaji pertama yaitu Juriansyah mengenai pengertian alkuna, reaksi adisi, dan adisi hidrogen. Kepada penyaji 1, Juriansyah disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Adapun di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian alkuna dan reaksi adisi pada hidrogenasi. Yang pertama yaitu pengertian alkuna. Adapun pengertian alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung unsur hidrogen dan unsur karbon, yang senyawa alipatik tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Pada alkuna diberikan akhiran una pada setiap. Adapun rumus umum pada alkuna yaitu Cn H2n dikurang 2. Misalnya jika N-nya diganti dengan 2, maka akan menghasilkan C2H2 yang merupakan suku pertama alkuna yang disebut dengan etuna. Next. Adapun reaksi yang mungkin terjadi pada alkuna yaitu reaksi adisi, yang mana reaksi adisi merupakan penambahan gugus atom pada ikatan rangkap 3 hingga menjadi ikatan rangkap tunggal. Reaksi adisi pada alkuna membutuhkan proses yang lebih panjang karena sebelum menjadi ikatan tunggal, ikatan rangkap 3 diputuskan terlebih dahulu menjadi rangkap 2. Setelah itu baru dapat diputuskan lagi menjadi ikatan rangkap tunggal. Beberapa jenis reaksi adisi pada alkuna adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adisi hidrogen atau hidrogenasi. Adisi hidrogen atau H2 pada alkuna akan menghasilkan 2 kali adisi oleh H2 untuk menghasilkan alkana. Karena alkuna memiliki ikatan rangkap 3 sehingga reaksi adisinya dapat berlangsung pada 2 tahap. Pada tahap pertama, ini kita ambil contohnya yaitu reaksi adisi pada etuna oleh hidrogen sebagai berikut. CH rangkap 3 ditambah dengan H2 akan menghasilkan etena. Dan pada tahap kedua, reaksi etena, adisi etena oleh hidrogen adalah sebagai berikut yaitu etena ditambah dengan hidrogen akan menghasilkan etana.
bisa kita simpulkan bahwa pada reaksi adisi hidrogenasi pada alkuna membutuhkan 2 kali reaksi lebih banyak dibandingkan dengan alkena untuk sampai pada ikatan rangkap tunggal. Baik, sekian materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Juliansyah selaku penyaji materi pertama. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua, yaitu mengenai adisi halogen, adisi hidrogen halida, dan adisi air, yang akan disampaikan oleh Nur Rahmatillah. Kepada Nur Rahmatillah, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatillah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai reaksi adisi yang terjadi pada alkuna. Yang kedua yaitu adisi halogen atau halogenasi. Adisi halogen atau X2 pada alkuna akan menghasilkan haloalkana yang terdiri dari 2 senyawa yaitu bromin atau Br2 dan klorin atau Cr2. Contohnya yaitu sesuai yang ada pada gambar di PPT ini, dapat kita lihat bahwa contoh tersebut itu merupakan salah satu contoh reaksi adisi halogen atau halogenasi pada alkuna yang direaksikan dengan bromin atau Br2. Pada reaksi adisi halogen ini kan terdapat 2 tahap. Tahap pertama yaitu terjadinya pemutusan ikatan rangkap 3 oleh halogen, yang mana pada contoh ini menggunakan bromin atau Br2 menjadi terbentuknya ikatan rangkap 2. Bisa kita lihat dari contoh soal tersebut, pada tahap pertama itu kan terjadi pemutusan ikatan, yaitu dari ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Pada tahap ini, Br2-nya itu kan bermuatan negatif. Jadi karena jumlah rantai karbon kiri dan kanannya pada soal itu sama, maka Br-nya ini akan sama-sama menyerang CH yang ada di kanan maupun di kiri pada ikatan rangkapnya. Jadi hasil reaksinya yaitu CH rangkap 3 CH ditambah Br akan menghasilkan C berikatan dengan H dan Br, rangkap 2 C yang di sebelah kanannya itu berikatan juga dengan Br dan H. Kemudian tahap kedua yaitu terjadi pemutusan ikatan rangkap 2 oleh halogen kembali dengan mengikuti aturan Markov-Nikov, yaitu yang berbunyi jika suatu alkena maupun alkuna memiliki jumlah hidrogen H yang tidak sama pada C ikatan rangkapnya, maka H+ akan berikatan dengan atom C yang kaya atau lebih banyak atom H. Jadi setelah terjadi pemutusan ikatan rangkap 1 tadi, kita reaksikan lagi dengan Br2-nya agar terjadi pemutusan ikatannya lagi, yaitu dari ikatan rangkap 2 ke ikatan rangkap 1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada soal ini kan jumlah rantai karbon kiri dan kanannya itu kan sama. Maka aturan Markov-Nikov tadi yang telah saya sebutkan itu tidak berlaku pada soal ini, karena jumlah rantai karbonnya itu sama. Tetapi pada contoh soal ini, dia sama-sama menyerang ke CH pada ikatan rangkap 3-nya. Maka hasil reaksinya itu akan menjadi haloalkana, yaitu ikatan rangkap 1. Teman-teman bisa lihat hasil dari reaksi adisi halogen atau halogenasi ini akan menghasilkan haloalkana, yaitu CH berikatan dengan Br dan CH berikatan dengan Br. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi adisi hidrogen halida atau hidrohalogenasi. Hidrogen halida atau HX bereaksi adisi ke dalam ikatan triple akuna menjadi haloalkana atau dihaloalkana. Dalam setiap tahap reaksi berlaku rumus Markov-Nikov. Karbon yang mengandung lebih banyak hidrogen akan memperoleh hidrogen baru. Pada umumnya, reaksi yang terjadi pada alkena juga dapat terjadi pada alkuna, karena alkuna memiliki satu ikatan rangkap 3. Reaksi ini hampir sama dengan alkuna, tetapi reaksi menjadi ikatan tunggal melalui 2 kali penambahan hidrogen halida.
Contohnya yaitu, nah dapat dilihat dari contoh di PPT ini, reaksi adisi hidrogen halida atau hidrohalogenasi ini hampir sama dengan reaksi adisi halogen atau halogenasi. Tetapi pada adisi hidrogen halida ini, dia menggunakan hidrogen halida atau HX. Sama halnya dengan reaksi adisi halogen tadi, yaitu terdapat dua tahapan. Maka pada adisi hidrogen halida atau hidrohalogenasi ini juga terdapat dua tahapan. Tahap pertama yaitu terjadinya pemutusan ikatan rangkap 3 oleh hidrogen halida, yang mana pada contoh ini direaksikan dengan HBr, menjadi terbentuknya ikatan rangkap 2. Bisa dilihat contoh pada tahap pertama itu terjadi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Pada tahap ini, HBr-nya itu kan jika kita pisahkan, H itu kan bermuatan positif, sedangkan Br itu akan bermuatan negatif. Maka sesuai dengan aturan Markov-Nikov, yaitu yang berbunyi jika suatu alkena maupun alkuna memiliki jumlah hidrogen H yang tidak sama pada C ikatan rangkapnya, maka H+ akan berikatan dengan atom C yang kaya atau lebih banyak atom H. Jadi dari reaksi jadi pada reaksi adisi contoh ini yaitu propunat, jika direaksikan dengan HBr atau HX hidrogen halidanya, maka akan berlaku hukum Markov-Nikov, yang mana atom H-nya dari asam itu akan berikatan pada atom C ikatan rangkap yang lebih banyak mengikat atom H-nya. Atau dapat dikatakan atom H+-nya akan berikatan dengan atom C yang kaya atau lebih banyak atom H. Maka hasil reaksinya menjadi CH3C berikatan dengan Br, rangkap 2CH berikatan dengan H, yaitu disebut namanya 2-bromopropena. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita reaksikan lagi rangkap 2 tadi itu kita reaksikan lagi dengan HBr-nya. Dapat kita lihat pada tahap 2 itu kan dari ikatan rangkap 2-nya itu diubah lagi menjadi ikatan rangkap 1, yaitu haloalkana. Nah, dari tahap 2 ini sama seperti halnya dengan tahap 1 tadi, dia juga berlaku dengan hukum Markov-Nikov. Jadi, hasil dari reaksi hidrogen halida ini pada soal ini akan menghasilkan 2,2 di bromopropana. Dia akan menghasilkan haloalkana atau dihaloalkana. Selanjutnya, yang ketiga yaitu reaksi adisi air atau hidrasi. Adisi air ke dalam alkuna membutuhkan katalisator yang bersifat asam, misalnya asam sulfat atau H2SO4 untuk membentuk alkena. Reaksi adisi alkuna juga membutuhkan garam merkuri, misalnya HgSO4 atau ion merkuri atau ion merkuri yang membantu pembentukan ion kompleks yang reaktif pada alkuna. Contohnya pada contoh ini yaitu CH3CH2C rangkap 3CH ditambah H2O, lalu di katalisatornya dengan H2SO4 dan HgSO4 akan menghasilkan CH3CH2C rangkap O yang berikatan dengan OH rangkap 2CH2. Nah, pada reaksi adisi air ini dilakukan pada adisi hidrasi ini dilakukan dengan penyerangan ikatan rangkap H untuk membentuk karbon kation yang lebih stabil. H2 ini bertindak sebagai nucleophile pada tahap 2 yang akan membentuk enol. Lalu air dapat diadisikan pada ikatan rangkap 3 melalui reaksi yang relatif sama dengan reaksi oksimerkurasi atau demerkurasi alkena. Dari contoh soal ini, kita menggunakan hidrasi yang dikatalisis oleh ion merkuri, yaitu HgSO4.
Reaksi ini akan menghasilkan intermediat vinil alkohol atau enol yang segera mengalami tautomerisasi menghasilkan keton dan aldehida yang lebih stabil. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji kedua. Selanjutnya yaitu masuk ke penyaji ketiga, yaitu yang akan menjelaskan mengenai materi reaksi oksidasi, yaitu oksidasi dengan KMNO4 dan oksidasi dengan ozon. Baiklah, kepada penyaji keempat yaitu Alfa Almanda. Pada Alfa Almanda disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Almanda. Jadi saya akan memaparkan mengenai reaksi oksidasi pada alkuna. Nah, reaksi oksidasi ini tergantung dari oksidator yang digunakan. Adapun reaksi oksidasi yang terjadi pada alkuna yang pertama itu reaksi oksidasi dengan KMNO4 pada kondisi agak netral. Nah, apabila alkuna direaksikan dengan larutan kalium permanganat pada kondisi agak netral, terjadi reaksi oksidasi dan dihasilkan senyawa alfa diketon. Seperti yang terdapat pada gambar, nah itu alkunanya itu direaksi dengan larutan kalium permanganat, lalu terdapat air, itu terhidrolisis. Jadi reaksinya itu pada atom C yang mengikat dua gugus OH tidak stabil, lalu bereaksi dengan H2O membentuk molekul alfa diketon. Lalu yang kedua ada reaksi oksidasi dengan KMNO4 pada kondisi agak basah. Nah, jika reaksi oksidasi ini dilakukan dalam suasana basah atau dipanaskan, terjadi oksidasi pemaksa pisahan di keton dan dihasilkan garam-garam karboksilat. Seperti yang terdapat pada gambar itu alkuna bereaksi dengan kalium permanganat dan dipanaskan, lalu ikatan rangkapnya itu putus menjadi rangkap dua dan terbentuk garam karboksilat. Nah, pada reaksi oksidasi dalam kondisi agak basah ini, reaksi ini bereaksi dengan KMNO4 dan juga panas, harus diperhatikan atom C rangkapnya. Bila tidak terdapat atom H, terbentuk keton. Dan bila terdapat atom H, terbentuk aldehid atau asam karboksilat. Next. Nah, lalu ada reaksi oksidasi dengan ozon atau ozonolisis. Nah, ozonolisis maupun oksidasi dengan KMNO4 pada alkuna dapat memberikan produk berupa asam karboksilat. Maka pada reaksi ini yang terbentuk adalah asam karboksilat dan asam karboksilat juga. Jadi dua asam karboksilat. Nah, karena di reaksi ini mirip dengan alkena yang memiliki dua hidrogen dan terjadi oksidasi tuntas yang membentuk karboksilat. Itu ozonolisis ini disertai dengan hidrolisis yang akan menyebabkan pisahan ikatan ganda 3 dan dihasilkan asam karboksilat seperti reaksinya itu pada gambar. Nah, pada reaksi ozonolisis ini pada alkuna itu tergantung dari kondisi reaksi itu sendiri. Jika kondisi setelah terbentuk ozonida itu direduksi, kemudian menghasilkan molekul alfa diketon atau senyawa dikarbonil. Nah, senyawa dikarbonil ini
itu alfa karbonil, berarti karbonil yang terikat pada karbon alfa. Maksudnya itu 2 karbonil. Nah, apabila setelah membentuk ozonida itu kondisinya ditata ulang, maka yang terjadi adalah terbentuknya anhidrida asetat. Dan bila terdapat air, itu terjadi terhidrolisis, maka anhidrida asetatnya itu terhidrolisis menghasilkan 2 asam karboksilat. Next. Kemudian yang ketiga ada reaksi pembentukan asetilida. Nah, mengutip dari suatu sumber, reaksi ini tidak hanya terjadi pada alkuna terminal. Nah, alkuna terminal dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaNH2, bereaksi Grignard, atau bereaksi organolithium dan menghasilkan ion asetilida. Asetilida itu asetilena yang bermuatan negatif. Nah, pada kenyataan ini menunjukkan bahwa proton asetilemin bersifat asam. Nah, akun internal itu tidak memiliki proton asetilenik sehingga tidak bereaksi dengan basa kuat. Nah, alkuna ini ada yang termasuk dalam reaksi alkin yang secara umum itu sama dengan alkena, namun ciri khas dari alkunanya ini sifatnya itu paling asam dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon yang lain. Ini diakibatkan karena muatan negatif dari basa konjugasi, yakni RCH rangkap 3 cemin, itu distabilkan oleh overlap ikatan rangkap 3-nya itu sendiri. Nah, dari sifat asam alkuna ini dapat dimanfaatkan untuk reaksi pemanjangan rantai dengan pembentukan ion asetilida atau basa konjugasi alkin yang dapat dibentuk dari reaksi antara alkin dengan basa kuat. Nah, contoh pembentukan asetilida ini adalah seperti pada gambar CH3 rangkap 3, kemudian CH ditambah Na menjadi CH rangkap 3 cemin Na plus ditambah setengah H2. Kemudian disubstitusi ke dalam suatu haloalkana. Nah, pada reaksi pembentukan asetilida ini menunjukkan bahwa proton asetilinik ini bersifat asam, sehingga alkuna internal tidak memiliki proton asetilinik, jadi bereaksi dengan basa kuat. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada reaksi pada alkohol. Nah, yang akan dijelaskan oleh penyaji keempat, yaitu mengenai pengertian alkohol dan jenis-jenisnya. Reaksi substitusi, yaitu reaksi dengan hidrogen halida, yang akan disampaikan oleh Dame Lumbantoruan. Kepada Dame, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dame Elasi Lumbantoruan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada alkohol. Nah, sebelum kita mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol ini, kita harus pahami dulu ya, apa sih pengertian dari alkohol itu? Nah, alkohol itu sendiri adalah alkohol ataupun alkanol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidrosil yang terikat pada atom karbon jenuh. Nah, alkohol ini merupakan suatu senyawa kimia yang mengandung gugus OH. Nah, alkohol ini bisa berasal dari alkana, alkena, maupun alkuna dengan adanya pergantian gugus alkil atau substitusi.
Nah, di mana pemberian nama alkohol ini berakhiran "ol", dan sifat-sifat dari alkohol ini adalah alkohol bersifat lebih polar karena terdapat gugus OH, artinya alkohol bisa bercampur dengan air. Nah, rumus umum dari alkohol itu sendiri kita dapat melihat ya teman-teman di PPT, yaitu ROH. Nah, adapun jenis-jenis dari alkohol itu sendiri ada dibagi 3, yaitu yang pertama ada alkohol primer, yang kedua alkohol sekunder, dan yang ketiga ada alkohol tersier. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari jenis-jenis alkohol ini ya. Yang pertama ada alkohol primer, yaitu alkanol yang gugus fungsinya atau OH terikat pada atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, contoh reaksinya dapat kita lihat ya teman-teman di PPT. Nah, yang kedua yaitu alkanol sekunder. Nah, yaitu alkohol yang gugus fungsinya atau OH-nya terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder ini adalah atom yang terikat pada 2 atom C yang lain. Nah, contohnya, contoh gambar reaksinya kita dapat bisa melihat di PPT ya teman-teman. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu alkohol tersier. Nah, alkohol tersier ini yaitu alkohol yang gugus fungsinya itu atau OH-nya terikat pada atom C tersier. Nah, atom C tersier ini adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, kita juga dapat melihat gambar struktur itu di dalam PPT. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke membahas tentang reaksi-reaksi apa saja sih yang terjadi di dalam alkohol. Nah, yang pertama itu ada reaksi substitusi. Nah, di dalam reaksi substitusi ini terdapat dua bagian reaksi. Yang pertama yaitu reaksi dengan hidrogen halida, dan yang kedua ada reaksi dengan zat penghalogenasi. Nah, di sini saya akan membahas salah satu bagian dari reaksi substitusi pada alkohol. Dan yang kedua nanti akan dibahas oleh teman saya nantinya. Oke, yang pertama langsung masuk saja yaitu reaksi dengan hidrogen halida. Nah, hidrogen halida ini adalah senyawa anorganik diatomik dengan rumus umum HX, dengan X adalah salah satu dari halogen. Nah, hidrogen halida ini adalah gas yang dapat larut dalam air yang menghasilkan asam yang umumnya dikenal sebagai asam halida. Nah, di mana 1 derajat, 2 derajat, atau 3 derajat ROH tambah HI atau HBr menghasilkan reaksi RBr ditambah H2O. Nah, mekanisme dari reaksi alkohol dengan hidrogen halida tergantung pada struktur alkohol, alilik, benzilik, sekunder, dan alkohol tersier. Nah, bereaksi melalui cara NS1, atau melalui jalan dari suatu karbokation. Nah, mekanisme dari reaksi HX dengan 2 derajat, 3 derajat, alilik dan benzilik alkohol ataupun mekanisme melalui cara SN1 dapat kita lihat di gambar reaksi di dalam PPT ya teman-teman. Nah, di dalam ini reaksinya itu terjadi proses ada 2 tahap, itu tahap pertama Nah, di dalam tahap pertama ini dapat kita lihat pada reaksinya, yaitu terjadinya protonisasi dan kehilangan air. Nah, ikatan pada substrat yaitu ikatan antara karbon dan halogen putus, sehingga terbentuklah karbokation dan gugus yang pergi. Nah, pada proses tahap pertama ini berlangsung secara lambat, dapat kita lihat ya teman-teman. Nah, berarti dapat kita ketahui pada tahap pertama ini terjadinya protonisasi dan kehilangan air. Ada gugus yang pergi dan putusnya suatu senyawa. Nah, yang kedua itu pada tahap kedua karbokation bergabung dengan nukleofilik.
dan menghasilkan produk atau alkil halida, sehingga pada tahap kedua ini mekanisme SN1 berlangsung secara cepat ya teman-teman. Nah, yang kita bisa lihat tahap kedua itu kombinasi dengan nukleofil, di mana tahap berdua itu berlangsung secara cepat karena karbokation udah bergabung langsung dengan nukleofil dan menghasilkan produknya langsung. Oke, next. Yang kedua, kita mempelajari mekanisme dari reaksi HX dengan 1 derajat alkohol atau mekanisme SN2. Nah, di dalam mekanisme SN2 ini, oleh karena karbon kation primer tidak terbentuk di bawah kondisi laboratorium yang biasa, maka alkohol primer tidak bereaksi melalui cara SN1. Sebaliknya, reaksinya melalui cara SN2 atau disebut dengan pergantian sebelah belakang. Nah, mekanisme SN2 ini dari reaksi RX dengan 1 derajat alkohol dapat kita lihat gambar reaksinya pada PPT ya teman-teman. Nah, terdapat ada 2 tahap, yaitu tahap pertama ada protonasi dan yang kedua tahap 2 masuknya nukleofil. Nah, pada proses dari reaksi mekanisme SN2 ini adalah adanya gugus yang pergi mulai putus sama dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Nah, dapat kita lihat pada tahap mekanisme 2 ini terjadi ketika adanya serangan nukleofil pada primer substrat dan sebagian pada substrat sekunder. Nah, di mana pada reaksi tersebut nukleofil menyerang substrat dari arah belakang. Nah, maka dapat kita pahami bahwa dalam mekanisme reaksi SN2 ini pertama terjadinya protonasi, ada yang gugus pergi, dan yang kedua terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Oke teman-teman, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji keempat. Selanjutnya kita masuk kepada penyaji kelima. Adapun yang akan disampaikan oleh penyaji kelima yaitu reaksi dengan zat penghalogenasi lainnya dan reaksi eliminasi yang akan disampaikan oleh Nursela. Kepada Nursela disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dame, yaitu tentang reaksi dengan zat penghalogenasi lainnya. Nah, dengan alkohol primer dan sekunder, hasil yang lebih tinggi dari alkil halida didapat apabila zat penghalogenasi seperti tionil klorida atau SOCl2 atau fosfor tribromida atau PBr3 dipakai sebagai pengganti hidrogen halida. Nah, contoh untuk alkohol 1 derajat dan 2 derajatnya yaitu reaksi yang di PPT. Nah, next. Bila. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang reaksi eliminasi. Nah, alkohol dapat mengalami reaksi eliminasi yang akan menghasilkan alkena. Reaksi eliminasi alkohol menjadi alkena ini disebut juga dengan dehidrasi. Nah, dikatakan juga sebagai dehidrasi ya. Karena adanya pelepasan H2O. Reaksi dehidrasi adalah reaksi eliminasi sama dengan reaksi eliminasi dari alkil halida dalam basa kuat. Nah, alkohol sekunder dan tersier mengalami dehidrasi melalui jalan melalui jalan dari karbokasi atau alkohol primer kemungkinan mengalami reaksi melalui jalan E2. Nah, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan reaksi dari asam sulfat H2SO4 dan asam fosfat H3PO4 bisa dipakai sebagai asam yang untuk
reaksi dehidrasi. Contohnya itu, nah, tahap yang pertama yang terjadi adalah karena si alkohol ini diberi suatu katalis, asam berarti ada H+. Nah, untuk mekanisme pertamanya sama seperti reaksi substitusi, yaitu gugus O pada OH, pada senyawa-senyawa alkohol, dia menyerang H+ dari katalis, kemudian terbentuk sebagai ion oksanium. Oksigen yang bermuatan positif, kemudian karena si ion oksanium ini merupakan gugus pergi yang baik, maka dia akan lepas dari senyawa ini, yakni alkoholnya ya lepas sebagai senyawa ini, yakni sebagai H2O. Nah, H2O sudah lepas dari reaksi tersebut. Kenapa H2O tersebut bisa lepas? Karena si C memberikan elektronnya kepada O, sehingga terbentuknya sebuah karbokation, di mana C yang bermuatan positif yang bisa dilihat dari reaksi tahap pertama, yaitu reaksi air. Nah, kalau pada reaksi substitusi si karbation itu diserang oleh suatu nukleofil atau ion bermuatan negatif, si karbokationnya itu mendapatkan elektron dari suatu nukleofil. Nah, kalau dia mengalami reaksi eliminasi, maka si karbokation itu akan mendapatkan elektron dengan cara melepaskan proton pada C yang di sebelahnya. Nah, itu pada tahap kedua. Jadi C yang di samping karbokation itu protonnya akan lepas. Satu memberikan elektronnya kepada si karbokation sehingga terbentuk keadaan transisi yang kedua di mana proton mau lepas dan antara protonnya lepas dengan pembentukan ikatan rangkapnya. Akhirnya di akhir reaksi si H-nya itu lepas, lalu ikatan rangkapnya terbentuk, maka terbentuklah suatu produk berupa 2 pentena. Nah, dapat dilihat 2 pentena. Hanya kembali lagi karena si H+-nya sebagai katalis dan dilepaskan juga suatu molekul air. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kelima. Selanjutnya yaitu penyaji keenam yang akan menjelaskan mengenai ester dari alkohol dan reaksi oksidasi menjadi aldehida. Baiklah, kepada penyaji keenam yaitu Devi Anjarwasi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu mengenai ester dari alkohol. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang digunakan sebagai katalis biasanya adalah asam sulfat. Ester adalah campuran organik dengan simbol R-aksen yang menggantikan suatu atom hidrogen atau lebih dan juga merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus COOR dengan R dapat berbentuk alkil. Nah, pada reaksi ester dari alkohol ini, reaksi ini dinamakan dengan reaksi esterifikasi, yang dimana asam karboksilat atau RC rangkap 2O OH ditambah dengan alkohol atau R-aksen OH untuk menghasilkan senyawa ester atau RC rangkap 2O OR-aksen ditambah dengan H2O. Pada reaksi ini digunakan katalis asam H+ disertai dengan pemanasan. Pada reaksi esterifikasi ini harus menggunakan alkohol berlebih supaya kesetimbangannya bergeser ke arah ester. Next. Nah, selanjutnya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, oksidasi menjadi aldehida. Hasil oksidasi mula-mula dari alkohol primer adalah suatu aldehida atau RCHO
aldehida siap dioksidasi menjadi asam karboksilat. Oleh sebab itu, reaksi antara alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat dan bukan intermediat aldehid. Nah, kita ketahui bahwa oksidasi ini merupakan reaksi oksidasi mengubah ikatan CH menjadi CO. Nah, pada oksidasi aldehid ini menggunakan alkohol primer. Alkohol primer adalah gugus OH terikat pada atom C primer atau atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Dapat dilihat di gambar, pada alkohol primer ini memiliki dua ikatan CH yang dikonfirmasi dapat menjadi ikatan CO. Pada alkohol satu ikatan CH dapat dikonfirmasi lagi menjadi satu ikatan CO atau terjadi double ikatan antara C double bond O atau C rangkap 2O. Jadi ada dua ikatan oksigen terhadap karbon. Yang dimana reaksi yang terjadi yaitu alkohol RCH2OH kemudian akan dikonfirmasi lagi menjadi satu ikatan CO yang akan menghasilkan aldehida dengan rumus umumnya RC double bond OH. Selanjutnya alkohol primer ini teroksidasi menjadi aldehida dengan reaksi bebas kromium atau Cr yaitu dengan NaOCl tempo, SWAM, dan DMP. Kemudian untuk reaksi berkromium atau Cr bisa digunakan dengan PCC atau PDC. Nah, dapat kita lihat contoh spesifik pada gambar. 1 heptanol menjadi heptanal, yang dimana 1 heptanol ini akan dioksidasi oleh oksigen yang akan diikat oleh CH sehingga berubah menjadi C double bond O. Next. Nah, yang kedua yaitu oksidasi menjadi asam karboksilat. Oksidator kuat yang umum dapat mengoksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat. Oksidator umum larutan panas yaitu KMNO4 ditambah OH- diikuti oleh acidifikasi. Kemudian larutan panas CrO3 ditambah H2SO4 atau reaksi Jonas, oksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat. Rumus umumnya sebagai berikut. Nah, pada reaksi asam karboksilat ini merupakan pengoksidasian dari alkohol menjadi aldehida, kemudian aldehida menjadi asam karboksilat. Dapat dilihat pada rumus sebelumnya yaitu RC double bond OH dioksidasi menjadi asam karboksilat dengan rumus umum RC double bond OH. Nah, dapat dilihat masih memiliki satu ikatan. Pada reaksi umum aldehida masih memiliki satu ikatan CH yang dapat dioksidasi menjadi CO atau menjadi asam karboksilat. Selanjutnya, untuk contoh spesifiknya, 1 dekanol akan berubah menjadi asam dekanoat, yang dimana 1 dekanol ini akan dioksidasi oksigen akan diikat oleh CH dan akan berubah menjadi asam dekanoat, yaitu yang dimana CH3 CH2 8 kali CH2OH dioksidasi menjadi CH3 CH2 8 kali C double bond OH. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji ke-6. Baiklah, masuk ke penyaji terakhir, yaitu yang akan menjelaskan mengenai oksidasi menjadi keton yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tika Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai oksidasi menjadi keton. Nah, alkohol primer menghasilkan aldehida yang dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder menghasilkan keton. Perhatikan bahwa sewaktu alkohol dioksidasi menjadi aldehida atau keton dan kemudian menjadi asam karboksilat, jumlah ikatan di antara atom karbon reaktif dan atom oksigen meningkat dari 1 menjadi 2 dan menjadi 3.
Dengan kata lain, kita katakan bahwa bilangan oksidasi karbon itu naik sewaktu kita bergerak dari alkohol menjadi aldehida atau keton, lalu menjadi asam karboksilat. Alkohol tersier karena tidak memiliki atom hidrogen pada karbon pembawa hidroksil tidak menjalani jenis oksidasi ini. Nah, adapun berikut reaksi umumnya dari oksidasi menjadi keton. Nah, di mana menggunakan alkohol sekunder. Lalu ada zat pengoksidasinya dan menghasilkan keton. Alkohol sekunder dioksidasi oleh oksidator yang relatif kuat menjadi keton. Nah, contohnya yaitu di mana reaksi oksidasi 2-oktanol yang termasuk ke dalam golongan alkohol sekunder dioksidasi oleh CrO3 menjadi 2-oktanon atau ketonnya dengan bantuan H2SO4 atau asam sulfat sebagai katalisnya. Nah, CrO3 di sini yaitu jangan lupa sebagai oksidatornya, dan H2SO4 atau asam sulfat itu sebagai katalisatornya. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu mengenai reaksi yang mungkin terjadi pada alkohol dan alkuna. Alkohol atau alkanol adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh yang namanya berakhiran dengan OL atau ol. Alkohol merupakan suatu senyawa kimia yang mengandung gugus fungsi OH. Ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada alkohol, yaitu yang pertama reaksi substitusi yang terdiri dari reaksi dengan hidrogen halida dan reaksi dengan zat penghalogenasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu reaksi eliminasi. Ketiga, ester dari alkohol, dan keempat reaksi oksidasi yang terdiri dari oksidasi menjadi aldehida, oksidasi menjadi asam karboksilat, dan oksidasi menjadi keton. Alkuna adalah deret senyawa hidrokarbon atau senyawa alifatik tidak jenuh yang dalam tiap molekulnya mengandung satu ikatan rangkap, yaitu rangkap 3 di antara 2 atom C yang berurutan. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada alkuna, yaitu yang pertama, reaksi adisi yang terdiri dari adisi hidrogen, adisi halogen, adisi hidrogen halida, dan adisi air atau hidrasi. Kemudian yang kedua yaitu reaksi oksidasi yang terdiri dari oksidasi dengan KMNO4 dan oksidasi dengan ozon atau ozonolisis. Lalu yang ketiga reaksi pembentukan asetilida dengan menggunakan basa kuat atau NaNH2. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan mengenai reaksi yang mungkin terjadi alkuna dan alkohol. Apabila terdapat kesalahan baik itu dalam kata atau ucapan atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri dengan pantun. Terlungkup sampan di tengah kota, tumbuh rapi buah mengkudu. Cukup sekian perjumpaan kita. Bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih and see you. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a